Anda saya minta untuk membuat desain batik dengan sumber ide tradisi. Di dalam Anda membuat desain batik bersumber tradisi ini, Anda bisa mengembangkan desain dan warnanya. Jadi tidak hanya membuat bentuk kawung seperti apa adanya, tetapi bentuk kawung itu Anda kembangkan dari sisi desain maupun tekniknya. Jadi dua sisi itu harus Anda kembangkan sehingga tidak hanya muncul desain batik yang sama dengan batik tradisi atau klasik, tetapi bagaimana desain tradisi atau klasik itu bisa Anda modifikasikan, Anda kembangkan ya, dari berbagai teknik, apakah mungkin teknik remuan, mungkin teknik colet, atau teknik-teknik yang lain. Kemudian Anda bisa kembangkan desain seperti pada WA Group ya. Anda bisa melihat ya, itu sebagai satu contoh. Misalnya di situ ada bentuk motif parang. Ya, motif parangnya itu yang pertama itu tidak harus penuh atau full. Ya. Kemudian dimodifikasi dengan motif sayap. Ya. Anda bisa buka WA-nya. Atau tumbuh-tumbuhan, ya. Yang tumbuh-tumbuhan itu juga masih dalam bentuk motif-motif tradisi, apalagi juga lar atau sayapnya atau kurdo itu. Nah, sehingga di situ ada variasi. Mungkin unsur motifnya juga bisa sama ya, seperti misalnya motif semen ya. Tetapi di dalam menghadirkan motif itu bisa Anda modifikasi, Anda olah. Nah, sehingga akan muncul motif yang baru ya, walaupun sumber idenya adalah bentuk tradisi. Nah, sehingga bisa kita namakan adalah motif modifikasi dari bentuk tradisi ya. Dan mungkin yang gambar 3 misalnya bentuk kawung ya, yang warna ke arah biru itu juga tidak harus penuh atau full
repeat ya. Tetapi hanya diambil kemudian dikomposisikan dalam bentuk miring ya. Kemudian ada teknik lain, apakah warna dasarnya dikembangkan dengan teknik remuan ya, atau mungkin Anda variasikan dengan teknik jemputan yang lain misalnya, itu juga bisa ya. Jadi tidak hanya sekedar apa yang ada dalam motif-motif tradisi kemudian langsung Anda transfer sama ya. Tetapi unsur-unsur pokoknya itu yang Anda tangkap ya, kemudian Anda kembangkan, Anda komposisikan sendiri sesuai dengan kreasi Anda. Nah, misalnya yang berikutnya ada beberapa contoh motif parang yang tidak juga semua penuh motif parang, tetapi di sela-sela motif parang itu diberi bentuk-bentuk bunga misalnya ya, atau bentuk yang lainnya. Kemudian juga sebagai contoh, kemarin ada yang mau konsultasi tetapi desain sketnya itu penuh motif parang sehingga tidak saya komentari karena juga belum saya jelaskan. Nah, dalam hal ini juga Anda bisa melihat kiriman saya di WA group ya, ada motif parang, motif ceplok, motif kawung, tetapi dimodifikasi dengan motif ceplok misalnya. Itu juga bisa ya, jadi tidak hanya sekedar motif kawung penuh ya. Kalau motif kawung penuh kan kemungkinan modifikasi desainnya atau pengembangan desainnya kan belum kita tangkap ya. Di dalam bagaimana Anda mengembangkan dari sisi desainnya, apalagi juga dari sisi tekniknya. Tetapi di dalam pengembangan motif tradisi itu Anda juga bisa tidak mengambil motif tradisi Solo Jogja, tetapi juga bisa mengambil dan memodifikasi motif batik pesisiran ya, apakah motif batik Cirebonan ya, di dalam WA grup itu juga saya kirimkan misalnya motif Mego Mendung misalnya yang terkenal di motif batik Cirebonan misalnya. Mungkin juga bisa mengambil motif Pekalongan yang tradisi, atau mungkin motif batik Lasem yang tradisi, ya, kemudian Anda kembangkan, atau motif batik Tuban ya, tradisi yang Anda kembangkan. Nah, pewarnaannya itu kemarin juga saya batasi maksimum 6 itu juga tidak harus 6. Tetapi kalau misalnya Anda mau membuat variasi warna ya maksimum 6 itu Anda tampilkan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Anda saya persilahkan untuk membuat batik kreasi Anda sendiri. Sudah barang tentu ya batik-batik modern ya, mungkin motif semi abstrak ya, atau abstraksi dari bentuk flora fauna, atau motif lain terserah Anda ya, sesuai dengan kreativitas Anda sehingga motif-motifnya tidak tergantung dari motif tradisi atau klasik. Nah, itu perbedaannya antara tugas satu
batik yang dengan tugas 2 batik. Yang satu tetap masih ada unsur tradisi klasiknya, apakah mungkin tadi saya katakan atau di dalam WA grup itu motif parang yang Anda modifikasikan, atau motif kawung yang juga Anda modifikasikan, mungkin juga motif ceplok ya yang juga bisa Anda modifikasikan. Sehingga kalau nanti kita lihat akan sangat berbeda sekali antara motif batik tugas 1 dengan motif batik tugas 2. Sebentar saya carikan contoh yang bentuk-bentuk tradisi. Kalau Anda konsultasinya selain hari Selasa kan hanya lewat chat WA, ya, sehingga tidak bisa komunikasi langsung lah. Hari Selasa itu kita pakai untuk konsultasi langsung. Anda nanti menampilkan mulai dari desain sketch sampai warna, ya, kemudian saya beri komentar langsung sehingga lebih cepat menyelesaikan, ya, walaupun tadi juga saya katakan bahwa konsultasi lewat WA juga bisa dilakukan, ya, tetapi juga harus mengingat waktu, jangan sampai malam-malam WA ke saya untuk bisa konsultasi, tapi jam-jam tertentu, ya, misalnya dari pagi sampai sore bisa Anda WA, kemudian nanti kalau sudah ada waktu yang kosong biasanya saya beri komentar beberapa motif yang di WA akan di WA group. Ada yang lain yang perlu ditanyakan? Saya persilahkan, atau ada yang sudah membuat desain sketch juga bisa Anda konsultasikan pada link Gmeet saat ini. Saya tunggu nanti sampai jam 9. Saya persilakan Anda bisa membuat sketsa-sketsa, kemudian Anda bisa dikonsultasikan saat ini.
Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi tugas pertama ini itu adalah penggabungan dari batik tradisi dengan batik tradisi yang lainnya gitu Pak, maksudnya Ya bisa. dua tradisi yang berbeda atau tiga Ya, halo. gitu. Iya Pak. Tolong dimatikan. Sudah. Jadi betul bisa Anda gabungkan dari sisi motifnya maupun Anda kembangkan dari sisi tekniknya. Teknik itu bisa teknik di dalam batiknya. Tadi saya katakan apakah mau dibuat remukan ya. Tetapi juga bisa Anda kembangkan dari sisi pewarnaannya, bisa dicolet atau yang lainnya. Ya, jadi intinya tidak hanya penggabungan ya. Atau mungkin juga satu motif seperti tadi saya katakan motif-motif non geometris itu bisa Anda olah, ya, Anda kembangkan dari sisi bentuk motifnya ya, maupun komposisinya. Tetapi dengan catatan bahwa unsur motif pokoknya itu tidak boleh dihilangkan. Jadi unsur motif pokoknya itu ada, harus ada, seperti tadi motif gunung lar itu kan ada motif gunung dan motif lar atau sayap. Nah itu bisa Anda olah motif gunung dan sayapnya itu, kemudian Anda komposisikan dalam bentuk yang berbeda. Itu juga boleh. Tetapi kalau motif-motif yang geometris, ya bisa Anda gabungkan antara motif kawung, ceplok, ya, atau motif parang dengan unsur motif yang lainnya. Begitu. Jadi ya tidak harus menggabungkan motif satu dan yang lainnya, tetapi kalau misalnya Anda mengambil motif non geometris, maka Anda bisa mengolah di situ. Begitu? Masih ada pertanyaan? Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Yang lainnya saya persilakan. Saya Nur Hikmah izin bertanya, jika memadukan antara motif modern dengan motif klasik, apakah diperbolehkan? Terima kasih. Ya, asal motif modernnya itu tidak dominan, ya, itu diperbolehkan. Seperti misalnya bentuk-bentuk motif bunga, ya. Tapi sebenarnya kalau Anda mengembangkan motif-motif tradisi Pekalongan itu kan juga unsur motif buketan itu ada. Sehingga bisa aja unsur motif parangnya sebagai latar, kemudian muncul motif buketan, ya, seperti motif-motif batik tradisi Pekalongan. Begitu. Baik Pak, terima kasih. Jadi Anda bisa mencari pengayaan di Google. Sekarang juga banyak sekali motif-motif tradisi di tiap-tiap daerah. Kemudian di dalam Anda konsultasi harus menyebutkan pengembangan dari motif apa, dari mana. Mungkin yang lainnya saya persilakan.
Ion. Rasa fakultas ora iki. Rasa PPM dadi siji. Fakultas apa ya? Ada lagi yang mau bertanya, konsultasi? Ya, tunggu sampai jam 9 karena nanti jam 9 dalam rangka Dies Natalis ini saya diminta menjadi ketua lomba kebersihan dan lingkungan. Hari ini nanti jam 9 akan keliling fakultas untuk